Asini rohama dihamu dohot dame. Nasian di mata-mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tai. Amin. Kata ni dibata nama kulinita Imasian Matius pasal 13 ayat sadar di 1 ayat sia. Evangelium Matius bidu 10 dulu ayat sadar di 1 ayat sia. Dajahama parjulu di bagasan bahasa Batak namang dot inang, baru kemudian anon di bagasan bahasa Indonesia. Matius pasal 13 ayat sadar di 1 ayat sia. Mulai mengucap di bagasan bahasa Batak. Dinasadari luar ma Yesus sian bagasi lahudul tu pasir ni tao. Jadi mampu memantau halak tudulona dari danaya yang dana sadarau lahudul suci. Jalan sudah nabi jono kasiri. Dungi udang ma dihatahon tunasida uhud pakai upama nin nama nalau tu balia dosa halak panabur laho manabur. Jadi manabur di mana ada mabur ini dalam mimpi kudarat dungi Roma kapido mabur. Ala yang guna deba tutano nabatuo do madabu di naso sadia hafal tano jadi tibu matubu di bahen naso bagas tano isi Alai di dalam tibu matanya hari raharma gabe mate alaso marurat anggo nadeba tu parsihupia do madabu laus tubu do akasihubii gabe dipisati ma emei Alai hari utama megang hijau dan biasa mama perbuye 100 lopi dona deba, ono lopi dona deba, jala 30 lopi dona deba. Kamu akan nomor pinggol kamu mai. Kaca hama di bagasan bahasa Indonesia mulai mah kita manglutinang. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menemui dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang biasa disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang menjadi sentral pusat dari pemberitaan Kristus adalah tentang firman-Nya. Namun Yesus tahu bagaimana respon, bagaimana sikap, bagaimana orang banyak dalam merespon atas firman Tuhan yang disampaikan ketika Yesus berkhotbah ke tengah-tengah orang banyak tersebut. Ada yang merespon dengan sungguh-sungguh dengan menerimanya, tapi ada pula yang mengabaikannya. Ada yang merespon dengan baik, marhite nama calo bari tanauli, marhite nama calo haluauni. Ada ternyata arendo
naso bersungguh-sungguh na menganggap hanya angin lalu, bahkan adongdo naso macalo taringo tu hatani debata. Abe amang do tinang pajakonota penerimaan kita akan firman Tuhan itu akan sangat menentukan spiritualitas kita, akan sangat menentukan iman kita. Ketika denggan tajalo hatan debata di bagasan kehidupan dohot guluta, maka akan terbentuklah spiritualitas, akan terbentuklah haporsyaun nadinggan di tengah-tengah kehidupan dohot guluta. Halak nanang sehat haporsyaunna, nanang sehat imannya, rohaninya, maka hal itu tidak bisa terpisahkan dengan firman Tuhan amang do inang. Idonahya napinasa niji Apostol Paulus di bagasan Roma 10 ayat 10 pitu. Asasian natu mangiodo roh aporsyaon. Dengan mendengarkan firman Tuhanlah maka akan lahir iman, tubuh aporsyaon, roh aporsyaoni. Nah batuduhon napinasan ni Yesus do napinasan ni Apostol Paulus batuduhon bahwa di bagasan kehidupan do nguluta dan malua namargoar taringot tu pinarikot ni haporsyaon di bagasan kehidupan do nguluta, dan haruslah berakar di bagasan kata ni debata di tengah-tengah kehidupan dohot geluta. Apalagi dipatikan wae ngamang do tinang ngamurahita laho manangihon ate, ngamurahita laho macalo arong do waing saya gudang manuai ngamang do tinang hidup taringot ko renungan harian. Nasi gudang ate. Tak kalau 10-20 kali jabe na batu bakon. I holan HKBP do be. Dangi? Holan HKBP do be. Holan na woto ngabiga. Dangi? Asing do be mungkin furian asing. Asing do be harap bete museng. Sian radio. Asing do be na boy tacaha. Dangi? Sasitong na di era nuaing, di situasi nuaing, di era sekarang kita dipermudah dengan banyak hal yang bisa kita terima dalam kehidupan kita, nah menyangkut taringo tu haporsyaon yang bisa kita dengar dengan mudah kapan saja dan di mana saja mangdo tinang. Boido di bagasan mobil ate, uhut manangi-nangi. Boido di inganan karijota adusna, boido, dengi, boido di bagasta atau di rumah kita. Artinya dangadong begabe penghalang laho manangion hata ni debata bisa kapan saja dan di mana saja kita mendengarkan atau kita membacanya. Ale persoalan noaing apakah betul-betul hati kita taleo do rohata, taleo do pikirata, taleo do dirita laho manangion hata debata di bagasan kehidupan do nguluta. Manang gabe taetong doi kebutuhan nomor sekian amang dot inang. Alam narumiko di rohata, kebutuhan narumiko adalah kebutuhan nomor kuat taringot tu kebutuhan jasmani. Abe Yesus uju digoda simbolis tu hata Yesus Kristus. Asa di paubaibana batu gabe roti dungi amalus Yesus tehe. Bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Ala buktina ada banyak orang yang hidup secara fisik, ale mate secara faktor dion, secara iman. Karena apa? Karena miskin akan firman Tuhan, sehingga demikian mudah terombang-ambingkan, mudah gabe terbujuk rayu, murah gabe masuk ke perangkap ni simbolis. Ala memang dang matoras dang kuat aporsionna, ala memang dang marojahan tuhatan ni di batang. Dia moramang do tinang, dot naki di bagasan terbuki. Kabereng jo sian ayat 4 ate. Aron do 3 melotai dan naki disi. Taringo tu perumpamaan di patudus Yesus, perumpamaan ada seorang penabur yang menabur benih dan sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan makannya sampai habis. Ini menjadi sebuah autokritik dalam kehidupan kita. Taringo tu respota, taringo tu hata ni debata.
Gidok nakin dia tobati mamiltik tudalan ini Roma kapidung memarguti. Aharuna taida siani amang do tinang. Kalau kita baca ayat berikutnya, yaitu di ayat 19 di pasal yang sama, pasal 13. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Haruna taida sian ayat 4 dan ayat 10 sia menjadi penjelasan yang disampaikan oleh Kristus adalah menunjukkan bahwa kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia ini akan selalu bekerja. Kejahatan di tengah-tengah dunia ini akan selalu berkarya. Kejahatan di tengah-tengah dunia ini tidak ingin bahwa orang percaya itu menjadi teguh, menjadi kuat, menjadi kokoh imannya. Tapi justru yang ada adalah supaya senantiasa meragukan tentang kebenaran dohot hasitongan tarimatu hatani debata di tengah-tengah kehidupan dohot nguruni colma hidup. Ayat 4 mengajak kita supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang betul-betul tertantang jala Allah menggumuli secara serius tarimatu hatani debata mang dotinang. Supaya dengan demikian jangan membiarkan kejahatan merampas firman Tuhan dalam kehidupan kita dan kemudian kita menjadi meragukan taringotu asitongan di hatani di batang. Pada kamu dia dan waing amang dotinang betapa gampangnya bagi betapa hebatnya, betapa marona akan apistar waing dengan mudah, dengan gampang ura laho menghack akan nomor HP dan halak. Jadi tujuannya adalah membuat akan data-data siap kita dan demi siari mendalam nahom membuat akan hepeng hidungan mencolma dan alang dan berpikir taring waktu baru itu setunggal mengalami kerugian akan mengaku dah tu si pikiran. Yang penting adalah keuntungan bagi dia memperoleh sesuatu tanpa capek-capek, memperoleh sesuatu tanpa loja ibana, tanpa ibana berjuang, tanpa ibana berusaha. Jala ido kata ida waing amang dotinang termasuk maka penipuan-penipuan nasi nanti, penipuan-penipuan yang terjadi apalagi atas dapat kudion mengwari dirina songon sahalak pandita dengan mengatakan memesan makanan ini itu dan sebagainya, tolong kirim ke HKBP Sulu sampai ada dua na tertipu oleh ini. Dan tidak maju amang dotinang. Songan ini mah hebat, nah songan ini luar biasa. Nah, cara ternyata dapat pudi bagi kami, dakulan dihita KBP Sulu. Saat do gawe korban na tuh, nah di Semarang dapat pudi, saat di nasida akhirnya ternyata di bawah di grup nami ngasa betu subang nasida. Adong mah nagabe korban. Oh lagi dokon kelebihan bayar, tolong transferkan ke saya nina. Ada lebih nak barang buama carana, buama malona, buama hibatna. Laho mangototo dengan nancom. Tentu isi doya manggotinang. Kalau kita di siapakah itu? Itu adalah orang kita juga. Yang berarti dia tidak merasa takut akan Tuhan dalam kehidupannya yang dengan mudah dipengaruhi oleh kejahatan di dalam kehidupannya. Kalau setiap orang yang percaya akan kuat imannya, keyakinannya, jala mengulu di bagasan hatan di mata, dan luasonna dirina, dan luasonna rohana pikiranna dipengaruhi oleh yang jahat atau yang buruk amang dotinang. Ima naparjodo di ayat opati amang dotinang. Napa duahon tipe napa duahon adalah tipe yang di ayat 5 dan di ayat 6. Tipe nabuah maharwadisi. Tidak di sisi sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lajulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus? Di situ kalau kita membaca di ayat 20, itu merupakan penjelasannya. Disebutkan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan, firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, kita bayangkan buat pengaruh taringon tu amaulon, taringon tu kesulitan di bagasan kehidupan doa ngulungi sadakalak yang akhirnya tidak membuat menjadi konsisten dan setia. Ayat 5 dan ayat 6 itu adalah tipe orang yang kekristenannya tidak berakar ramang dot inang, tidak berakar kuat. Ketika tidak berakar kuat, maka dia mudah untuk diombang-ambingkan di tengah-tengah kehidupan dot nguluna. Ibarat seperti tanaman ramang dot inang, dia mudah. Begitu ada angin, dia langsung roboh. Dan semen pohon bambu, kalau pohon bambu yang kita lihat ramang dot inang, semen dia pe aluguna, walaupun dia dicoba untuk digoncang dengin, tapi dia tidak terserabut dari tanah. Karena apa? Karena akarnya kokoh, akarnya kuat, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak mudah untuk akhirnya menjadi tumbang atau kalah. Itu tipe yang kedua, bagaimana kita di dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen. Ketika ingin berakar kuat di tengah-tengah kehidupan kita, berarti dituntut adalah orang Kristen yang memiliki komitmen yang teguh, memiliki komitmen, memiliki kesungguhan di dalam kehidupan dohot ngeluta sebagai siuton Kristus. Bukan orang Kristen yang hanya sebatas sebagai Kristen ibadah, tetapi tidak berakar. Daksoni. Ada itu tuh gabi hal Kristen, nah berakar kuat, nah tubuh ibadah. Sehingga sekuat apapun angin itu tidak akan membuat menjadi kalah, tidak akan membuat dia menjadi tumbang, karena jelas sekali bahwa dia tumbuh pada dasar yang pas. Ima lihatani bata, ima lihatani Kristus, bukan atas dasar na adong na di tonga-tonga ni portibion. Nah, bahwa kita di bagasan kehidupan dohot nguruta juga meyakini jalan makan ngulu ini di bagasan kehidupan dohot nguruta mang dohot inang. Ketika berakar kuat di dalam kehidupan kita, maka kita mau dituntut menjadi orang Kristen yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin kekristenan tanpa komitmen amang dot inang. Kekristenan itu haruslah dibangun dengan komitmen, dengan kesungguhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kekristenan tanpa komitmen, maka dengan demikian kita menjadi mudah dikalahkan. Kita menjadi mudah laho ditaluhon oleh portibion. Kita akan mudah menjadi dipalutak-lutak oleh portibion, dan kita akan mudah untuk dikalahkan. Amang dan inang, ketika di tengah-tengah kehidupan kita, bagian yang nomor 2 adalah supaya menjadikan Yesus dan firman-Nya itu bukan sekedar ibarat seperti tamu semata. Kita tahu amang dan inang molo tamu kolam satokin dari mungkin hitungan jam ala dong daun manang keluarga bi paling saworgin dari 2 worgin. Apa yang pinangino di batang bukan menjadikan Yesus itu sebagai tamu, tetapi menjadikan Yesus sebagai penghuni tetap dalam kehidupan dohot ngoluta. Hidup dan pinangino di batang menjadikan Yesus itu sebagai penghuni tetap di bagasan kehidupan dohot ngoluta. Dapat tuduhan ketika kita menjadikan Yesus sebagai penghuni tetap dalam kehidupan dohot ngoluta, adong masih holni roha, adong makerinduan di bagasan kehidupan dohot ngoluta, laho manangi honi bana, laho mamuji bana di bagasan kehidupan dohot ngoluta. Bukan menjadikan dia sebagai tamu, tetapi menjadi penghuni tetap di bagasan kehidupan. Tarungu riba di bagasan rohata, di bagasan dirita. Ayo mandotina. Bolo nunga Yesus gabe penghuni tetap di bagasan rohana, di bagasan dirina. Gabe rugi bana mandotina. Bolo soro pertanyaan itu deh. Baru itu. Bah, orang namang situ mengalusi.
Molo sanga, molo Yesus do gabe penghuni tetap di bagasan kehidupan dok meluka. Ngarugi molo somar sahur ganuk minggu ya deh. Itu. Dohot Tuhan tak. Itu. Ala memang dia sudah menjadi penghuni tetap. Kalau memang ibadah gabe penghuni tetap di bagasan kehidupan dok meluka, maka kita yang datang kepada dia. Kita yang secara proaktif untuk datang kepada dia. Ditongah-tongani persorota ima nairokna nativi ketiga nakin supaya menjadi orang Kristen yang tumbuh sebentar tapi kemudian oleh karena tantangan yang disebutkan tadi aladang marurat dungi gabe mate ma melos maibana alai gabe halak Kristen dan berdiri tegak di tongah-tongah yang porsionna di tongah-tongah imanna walau sehebat apapun sebesar apapun badai yang terjadi di bagasan kehidupan dohot nuruna. Napatu dia mangkotinang napatuluhon dobe. Tidak nakin di ayat pitu. Tidak di ayat pitu bahwa tipe napatuluhon sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini kalau tanya di ayat 20 saja. Nah, gabe penjelasan dok Yesus di sini ayat 20 saja, tetapi ia tidak berakar. Dan ayat 22 yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Betapa mudahnya ada banyak hal yang bisa merampas firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau nadong kekhawatiran, kalau nadong ketakutan, kalau nadong kebimbangan, tungapitor mitok ma aporsionna, dang bedi yakini, dang bedi aporsiai, hatan debata oleh karena mungkin kekhawatiran, ketakutan, soalnya itu Yesus nakin. Nah di ayat 22. Nah artinya bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mencoba membuat kita untuk meragukan taringot tu hasil tongan hatan di batang. Alani ahlu ni dohoron na bang dotinang nang marite na tipe patuluhon yang dohoron na unang loas bibit-bibit yang lain gabe menguasai mulutnya. Apakah kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak meyakini secara sempurna di hatan di batang. Oleh karena kekhawatiran, ketakutan, ragam hal dalam kehidupan kita membuat akhirnya kita menjadi tidak lagi yakin secara sepenuhnya ingatan di batang. 5 tipe yang ketiga mangdotinang. Ale tipe yang ketabu na parpudia mangdotinang 5 na ridok nanakin ke tanah yang baik na di ayat 2 yete. Ini ridok di ayat 2 di sini. Ale na benari tutano na dingganino madau gabe saut mamar parbue 100 lopit dona deba, 60 lopit dona deba, jala 30 lopit dona deba. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Luar biasa mangdotinang. Di bagian napat pudi, di bagian napapat ton. Karena itu mangdotinang, dia maharona indokorona sian tipe model na opati nakin adalah menyangkut tentang hati kita, tentang penerimaan kita. Tipe pertama dia mendengarkan firman Tuhan. Tipe yang kedua juga mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga juga mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat juga sama-sama memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kembali kepada respon masing-masing menyikapi, merespon tarigot Tuhatan di batang di bagasan kehidupan dohot muluna di paulak mah kita masing-masing tipe yang manakah kita itu tipe nadia mah kita kok amang do tinang tipe nadia mah hira-hira menurut kita itu bapak to di namang nawan hati mah amin amin sokonan nenget domin na sokonan suaro lalu ke tipe ragu-ragu tipe na bapak to ni baru itu kainang tipe bapak to do amin tong sokonan nenget amin niya kaina baru tipe kurang dobe na mangitobi hasunang ragu
asa ragu, asa nang yakin. Nah, tidak mah ada tipe yang keempat nakil. Tipe dan kembali kepada kitanya. Tanah itu adalah menggambarkan tentang hati kita. Tanah itu adalah gambaran dari diri kita. Gambaran siang di tanah, bohado kita lah merespon, bohado lah menyikapi, bohado kita di bagasan kehidupan dot mulutta, taring waktu respota di hatan di batang di parsi dota. Ketika kita sudah sungguh-sungguh, maka dengan demikian terbentuk di bagasan kehidupan dot mulutta, gabi hal Kristen na tangguh, na kokoh, na menghasilkan buah yang banyak di bagasan kehidupan dohot mulutta. Walau menurut kita kurang doke perbuatan maklumna, mari diturbuk sedarion, dipaingot, ditantang kita, mari hasilkan buah-buah yang banyak sian akan dibata di bagasan kehidupan dohot mulutta. Jala paingot omang dokinang, bahwa setiap orang yang percaya dalam hidupnya, dia tidak akan pernah merasa rugi kalau dia menghasilkan buah-buah yang baik, bahkan buah yang terbaik di dalam kehidupannya. Songona pinasahat di bagasan turupukon nakin. Boado asa marparbuehon 30 kali lipat. Bagaimana supaya bisa menghasilkan 60 kali lipat? Bagaimana supaya menghasilkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kita? Alhamdulillah, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak menghasilkan buah, itu sama dengan bohong adanya. Ganuk alak nama nangihon debata tetapi tidak menghasilkan buah, itu adalah bohong adanya. Kali itu adalah tidak benar adanya. Karena itu kita mau dituntut di dalam kehidupan kita, amang dotinang, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan dot mulutta, dia menanain si peokota. Pada posisi yang manakah kita? Kalau kita menyebutkan pada posisi yang keempat, puji Tuhan, berarti itu adalah yang disebutkan oleh Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kamu akan pinggol kamu main. Ala jujur do kredit ni Yesus. Itu ngatong nyalak parise. Si wota surat amang do tiang. Marpinggol lo nyan alai dan marbinigi. Memiliki telinga tetapi tidak mendengar. Persoalannya bukan ada pada telinga fisik mereka yang dua ini, tetapi persoalannya adalah hati mereka. Persoalannya adalah iman mereka. Persoalannya adalah di bagasan rohana sida. Sobanero Yesus nakin. Naso macalo hata ni dewata di bagasan kehidupan dohot mulu nasida. Nuaing buhalo itamang dotinang menyatu padukan si pariota, si malolongta, songoni dohot rohata, agar betul-betul menjadi ibarat seperti tanah yang subur, amang dotinang. Tanah yang subur yang kemudian boleh menghasilkan banyak buahnya, boleh menjadi berkat, boleh menjadi mendatangkan sukacita, boleh menjadi wado boy gabi pasu-pasu di tengah-tengah kehidupan dohot nuruna ido kali pertama di tengah-tengah di bagasan trupukonakin menghasilkan buah dan menghasilkan buah terus di bagasan kehidupan dohot muruta. Jadi menarik do abang do tinang laki nadong na hutokot kami bisa ada keluarga dungina tokopi dan cerita mak aladong memiliki usaha senam nasida katanya pun mamang saya martabak mah ini gabi dong martabak nabui berdaya nonton gabi guru na mengajari son martabak musim akan hadir dungi gabi pasu-pasu mabuan naik pasu. Jadi kupikir waduh ketika menyikapi somna sikap nasomane mang dotinang orientasinya bukan semata-mata ada pada penghasilan yang dia peroleh, bukan ada pada duit yang dia peroleh, tapi justru adalah bagaimana orientasinya adalah memberdayakan orang lain dan kemudian bisa menjadi berkat dan bisa dirasakan lipat dilalakon oleh torok alak marite upayana usahana di tengah-tengah kehidupan do mutuna dan di tengah-tengah pulauan. Soalnya marang kita kehidupan do mulut tamang do tinang, jangan pernah bertanya kepada kita dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin saya bisa menghasilkan buah? Haru liba nuaing ulu liba
pas-pasan dopin naik ada ni. Dakya di dok Yesus ikut jumuro amora ada. Ikut jumuro adong on baru kemudian akhirnya boleh menghasilkan buah. Tetapi tergantung kepada hati kita, diri kita, sehingga bisa menghasilkan buah marlopit-lopit songon edok nanakin di bagasan turupukan. Hanya orang yang betul-betul hidup dalam firman Tuhan akan menghasilkan buah yang banyak di bagasan kehidupan dok muluna. Allah sian hatan di bata selalu menantang ibana untuk menghasilkan buah terus, buah yang baik, selalu merasa kurang dalam dirinya untuk menghasilkan buah sehingga tertantang terus. Buah ahama, parboy ahama, naboy patruhonokku di bagasan kehidupan untuk walaupun asa gabi marlapatan marguna jala gabi asa ngapun di buah nih di bata itu dah. Idot tuatan Yesus Kristus. Upilit ho asa marpat gue. Aku memilih engkau untuk menghasilkan buah, bukan menjadi orang Kristen yang stagnan, bukan menjadi orang Kristen yang berjalan di tempat, tetapi justru menjadi orang Kristen yang betul-betul berfungsi. Nama guna, nama rapatan, jala mampuan gabi pasu-pasu. Amin, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.